hari ini Minggu pekan yang sebelumnya kita sudah istilahnya mengadakan sebuah diskusi bedah buku, tetapi mungkin minggu ini sedikit berbeda karena yang menjadi pembedah sekarang itu Saudara Didin yang angkatan diklat berapa lagi 12 ya. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa yang melatar belakangi sebelumnya diskusi ini adalah sebelumnya berawal dari diskusi-diskusi kelompok yang diadakan oleh Angkatan 11 sebagai wadah untuk memanfaatkan waktu-waktu diskusi yang baik untuk ya begitulah membicarakan persoalan buku atau kajian-kajian isu sebagai ranah intelektual kita untuk membangun sebuah diskusi yang menarik. Dan kebetulan kami mengambil sebuah anak-anak ya, teman-teman di angkatan mengambil sebuah inisiatif untuk berkolaborasi bagaimana diskusi ini bisa terjalin antara dua angkatan. Ya, kita mengawali dulu dalam sebuah kelompok-kelompok kecil. Nanti ketika kita melihat ke depannya baik, kita mencoba untuk memperluas jaringan kembali untuk mengadakan diskusi-diskusi selanjutnya. Untuk itu yang bertugas sebagai pemantik atau membicarakan atau membedah sebuah buku yang ingin dibedah pada minggu ini adalah Saudara Didin. Kebetulan Didin sudah ada di tengah-tengah kita, jadi saya persilahkan untuk Saudara Didin untuk membicarakan pengalaman-pengalaman dia membaca sebuah buku yang diangkat. Oke, silakan Didin. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Ya, yang pastinya puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas luasnya rahmat dan ampunannya, atas nyatanya janji-janjinya. Kemudian salawat kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW, suri teladan sejati yang Nabi yang kita kenal tidak bisa membaca namun mampu menyebarkan Nabi yang kita kenal tidak bisa membaca namun mampu menyebarkan sesuatu hal, risalah, ilmu yang luar biasa yang akan yang mampu berdampak sampai sekarang. Jadi sebelum saya tampilkan PPT-nya, pertama-tama setelah sholawat saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Arifuddin yang telah meminjamkan bukunya. Jadi bukunya itu persis sama seperti yang di pamflet. Ini bukunya. Kemudian terima kasih juga kepada Angkatan 11 yang saya rasa luar biasa dalam membuat forum-forum silaturahim seperti ini. Oke, semoga bisa menular ke angkatan yang lain. Karena aku rasa setiap angkatan itu punya potensinya masing-masing, punya ceritanya masing-masing. Jadi langsung nih saya share. Oke. Kelihatan nih Kak? Oke, jadi buku ini adalah Six Thinking Hats. Ketika kita membaca sampul dan belakangnya, sampul depan dan sampul belakang, jadi ada janji yang ada sesuatu yang dijanjikan di buku ini. Jadi yang saya dapatkan hal yang dijanjikan yaitu buku ini memberikan pandangan berupa memanfaatkan potensi orang untuk mengambil keputusan dengan tepat dan cepat dalam rapat. Jadi ada 6 arah. Jadi kata kunci di buku ini adalah arah, bukan kalau kita baca sekilas ada 6 jenis topi. Jadi bukan pemikiran setiap orang yang berbeda, tapi arah yang berbeda dalam rapat. Ya. Jadi itu satu kata kuncinya. Kemudian buku ini termasuk buku yang
bisa dibilang harus dibaca secara berurutan, karena kalau dibaca di halaman mana saja kita mungkin agak bingung. Kemudian saya rasa ini layak dibaca untuk kayak orang-orang yang berada di perusahaan, lembaga yang sering-sering rapat begitu, sangat bagus. Kalau kayak mungkin yang tidak sudah lepas dari organisasi, yang mungkin beberapa orang di sini mungkin tidak, susah untuk diterapkan, karena ini bisa diterapkan pada saat rapat. Kemudian saya punya tujuan untuk membaca buku ini kemarin, yaitu ingin memahami 6 perbedaan arah berpikir supaya bisa memetakan, memanfaatkan potensi, mengelola dan membuat keputusan dengan cepat dalam rapat. Tapi tidak tahu kapan ini rapat lagi, tidak pernah. Oke. Kemudian buku ini memiliki latar belakang kenapa buku ini disusun. Jadi penulisnya Edward de Bono mengatakan bahwa sebanyak ketika hasil rapat yang berdampak sebanyak 5-9% itu sudah cukup untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Tapi katanya buku ini diklaim mampu meningkatkan hasil rapatnya itu meningkatkan produktivitas sebanyak 500% atau 5 kali lipat dari yang seharusnya. Maka dari itu solusi yang ditawarkan adalah 6 thinking heads atau 6 topi berpikir dalam buku ini. Dan bagaimana buku ini disusun? Buku ini disusun berdasarkan membahas setiap jenis topi atau setiap jenis arah berpikir dalam dalam rapat. Nah, next, oke, langsung kita masuk di slide. Jadi otak kita itu akan maksimal bila berpikir dengan satu warna pada satu saat dengan kesadaran, ya, maka akan memudahkan untuk otak kita. Jadi langsung masuk ke topi biru. Topi biru ini arahnya itu untuk berpikir, merencanakan, dan sebagai fasilitator. Jadi topi biru ini digunakan di awal. Jadi caranya itu kayak misalnya dalam satu rapat, pimpinan rapat yang pegang kendali, jadi mengarahkan semua audiensnya atau peserta rapat untuk pakai topi biru. Maka akan harus semua peserta rapat harus menggunakan topi biru supaya yang dibahas itu fokus. Itu untuk topi biru, biasanya digunakan di awal dan di akhir. Kemudian untuk topi putih. Jadi topi putih ini berisi tentang informasi. Informasi baik itu masuk ataupun baik itu apa yang akan dilakukan atau output. Jadi contohnya nih, apa yang kita ketahui. Jadi misal pimpinan rapat mengarahkan untuk memakai topi putih. Jadi semua peserta rapat harus mengeluarkan informasi yang dia ketahui terkait hal yang dibahas. Misalnya kita ingin membahas tentang jalan tol yang ingin disambungkan mungkin dengan jalan kereta api. Jadi peserta rapat harus mengeluarkan semua informasi yang dibutuhkan dalam ketika hal itu terjadi. Jadi apakah itu informasi yang bisa dipercaya ataupun tidak? Ya, itulah yang jelas. Oh ya, yang penting ini ada netral dan objektif. Jadi harus informasi yang real dan disarankan untuk membuang jauh-jauh opini, intuisi dulu ketika diarahkan untuk menggunakan topi putih. Kemudian topi merah. Jadi ini berkaitan dengan emosi, feeling, perasaan. Jadi di sini tidak ada objektivitas, hanya menggunakan perasaan. Jadi ketika pimpinan rapat mengarahkan untuk membahas tentang satu hal dan memakai topi merah, maka semuanya harus menganalisis menggunakan perasaan mereka. Di buku ini mengatakan kenapa perasaan itu penting, karena ketika tidak diungkapkan bisa jadi hal ketika berpindah topi yang objektif ataupun yang logis, nanti yang logis dan objektif itu akan berpengaruh, perasaannya akan berpengaruh ke situ.
ketika sebuah perasaan tidak diungkapkan, katanya. Next, topi kuning. Topi kuning itu artinya optimisme atau manfaat. Jadi bagaimana, ya seperti warnanya, kita punya sebuah misalnya pembahasan kayak yang tadi, menyambung jalan tol dengan rel kereta api. Bagaimana manfaatnya, apakah bagaimana dan optimismenya, apakah misalnya berdampak di ekonomi, apakah berdampak di misalnya perdagangan atau ya seperti itu, lalu lintas begitu. Artinya sebuah optimisme yang diungkapkan oleh masing-masing peserta rapat ketika membahas sesuatu hal dan menggunakan topi kuning. Kemudian topi hijau. Topi hijau ini berhubungan dengan kreativitas, ide baru, energi baru ataupun perubahan, atau bisa dibilang ide-ide baru tadi. Jadi misalnya sesuatu hal dibahas, misalnya bagaimana sesuatu hal itu bisa, mungkin ide baru misalnya bagaimana misalnya orang belanja tetapi mereka yang dibayar, itu kan sebagai ide-ide baru atau alternatif baru dalam memecahkan masalah dalam sebuah rapat. Nah, itu topi hijau. Kemudian topi hitam artinya hati-hati, peringatan, bahaya. Nah, kita menganalisis bagaimana misalnya satu hal, misalnya tadi ada jalan tol yang mau disambung dengan rel kereta api, jadi semua audiens atau peserta rapat harus mengungkapkan kehati-hatian mereka ataupun bagaimana kewaspadaan mereka ketika hal itu terjadi. Jadi ini topi hitam itu memiliki sifat yang kayak suram dan bersikap waspada. Ya. Kemudian, nah ini contoh penggunaannya dalam rapat. Nah, ketika kita ingin, ini bahasa Inggris Kak, tadi aku screenshot. Kayak misalnya strategi planning, kita menggunakan dulu topi biru, baru yellow menganalisis manfaatnya, kemudian hitam bagaimana kewaspadaan kita ketika manfaat itu dilakukan, kemudian putih kita gali informasi sebanyak-banyaknya, kemudian biru lagi fungsinya untuk menganalisis, mengambil keputusan bagaimana berdasarkan informasi dan kekurangan, dan kuning tadi manfaat yang telah dipaparkan. Kemudian kita ambil green, berarti apakah ada ide baru, kemudian penutupnya adalah biru. Jadi kalau kita dilihat semuanya, biru itu di awal dan di akhir. Ya, jadi topi ini bukan, saya katakan sekali lagi, topi ini bukan berdasarkan kepribadian, tapi arah. Dari seluruh buku ini kata kuncinya hanya arah. Bagaimana kita mengarahkan rapat menggunakan bersepakat untuk menggunakan satu topi untuk membahas satu permasalahan. Nah, ini adalah implementasi dalam sebuah pertemuan. Jadi topi biru menentukan tujuan dan goals dari pertemuan tersebut dan agenda-agenda yang akan dibahas. Kemudian topi merah meminta misalnya untuk bagaimana perasaannya ketika hal tersebut dilaksanakan. Kemudian topi putih, ya informasi, harus mengungkapkan informasi. Kemudian topi kuning, bagaimana optimisme. Kemudian topi hitam, bagaimana kekurangannya, bagaimana hal-hal apa saja yang mungkin bisa terjadi yang buruk. Kemudian topi hijau, apakah ada solusi yang ditawarkan atau ide-ide baru. Kemudian topi merah, bagaimana perasaannya kembali ketika semuanya telah berdasarkan pemaparan sebelumnya. Kemudian topi biru, menentukan solusi dan hingga bisa disetujui bersama apa yang akan dilakukan selanjutnya. Ya, jadi itu Kak. Jadi itu presentasi dari buku ini, buku Six Thinking Hats.
Edward De Bono. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Ya, oke. Itu tadi ya presentasi atau penjelasan ringkas dari buku Six Thinking Hats dari De Bono. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin mengungkapkan sebuah gagasan-gagasan baru, mungkin bisa didiskusikan di forum ini jika ada. Saya persilahkan dulu untuk sempat ada teman-teman yang ingin berbicara atau ingin menanggapi atau bertanya terkait dengan buku yang dibedah tadi. Ada? Selagi menunggu peserta untuk ikut meramaikan pesta narasi kita, sebelum saya ingin bercerita tentang berkaitan dengan buku ini. Jadi pernah suatu ketika itu buku ini menjadi rekomendasi dari teman saya yang dia penulis opini. Katanya kalau mau nulis opini di media itu harus baca buku Six Thinking Hats ini, karena dia memiliki berbagai sudut pandang, 6 sudut pandang yang harus dipahami oleh penulis untuk mengungkapkan sebuah gagasannya. Tetapi yang menarik di apa istilahnya dibawa ke buku ini dibawa ke ranah rapat. Sebenarnya ini pertanyaan begini, seberapa efektif sebenarnya kita memikirkan 6 topi ini ke dalam sebuah rapat-rapat. Kita ambillah rapat-rapat di Elkin tuh. Ketika kita memimpin rapat di Elkin, seberapa banyak topi yang terlintas di kepalamu, Didin? Karena jujur ya, ketika rapat itu dalam situasi kita belak-belakan saja ya, bagaimana pengalaman-pengalaman memimpin rapat. Mungkin Arifuddin juga bisa berbicara terkait itu. Artinya kita sama-sama mengungkap bagaimana sih pengalaman-pengalaman kita dalam sebuah memimpin rapat. Apakah buku ini mencoba untuk, ternyata saya berpikir mengutamakan perasaan, analisis datanya bagaimana. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, Didin. Sebenarnya ketika kau memimpin rapat, intuisi ataupun topi yang mana yang sering kau pakai dalam kau memimpin rapat? Mungkin bisa saya kembalikan dulu ke Didin. Ya, terima kasih atas pertanyaan ini. Dikhususkan ke rapat karena ini kan buku saya baca setelah kepengurusan, jadi ya ingat-ingat mami, ternyata dulu begini. Kan kalau rapat biasa itu kita pakai topi yang berbeda-beda, misalnya kita punya pemikiran yang tadi kita punya pemikiran logis, misalnya ada beberapa orang, kemudian ada yang berpikir kekurangannya, ada yang optimis dan misalnya membahas sebuah permasalahan, kemudian ada juga yang logis sekali, kemudian ada juga yang pakai emosi berpikir. Jadi berbeda-beda, Kak. Halo Kak Tia. Jadi berbeda-beda. Jadi berbeda-beda dalam sebuah rapat itu berbeda-beda, Ki. Nah, dengan buku ini cuma Ana bilang, Ji, siapkan, jadi kita satukan arah dan rapat harus satukan arah. Pemikirannya ini dulu dibahas, informasi dulu dibahas, bagaimana optimisme dulu, kemudian optimismenya, kemudian kreativitasnya dan lain-lain begitu, Kak. Oke. Itu ya tadi sempat teman-teman ingin bertanya terkait dengan diskusi kita kali ini. Saya persilahkan. Mungkin Arifuddin mau menyampaikan pengalaman-pengalaman memimpin rapat atau bagaimana?
Atau yang lain teman-teman ingin menanggapi diskusi kita kali ini, saya persilahkan. Ya kita coba santai saja ya, maksudnya kita bisa semua berbicara di sini, dan semakin ada topik yang kita bahas, semakin asik kita berdiskusi. Kalau tidak ada, saya langsung ini. Begini, sebagai kita kan melempar ini ke ranah rapat. Arifudin memimpin sebuah rapat. Saya ingin sebenarnya mendengar bagaimana cerita-cerita situasi-situasi psikologi yang dialami Arifudin ketika memimpin rapat, atau intuisi yang bagaimana dia sering ambil. Apakah terpantau suara, gengs? Siapa terpantau? Suaranya Nunu. Tadi lihat sama suara di Didin ini terpantau. Oke. Jadi mungkin kalau bicara misalnya Aminul toh dimatikan dulu yang Didin, kalau bicara Didin dimatikan dulu Aminul, kayak begitu. Oke. Bagus nih. Ya, bagus nih. Itu tadi ya, maksudnya saya ingin mendengar sebenarnya bagaimana Arifudin selaku yang sering memimpin rapat kemarin terkait dengan pengalaman-pengalaman apa, kita coba ingin mengaitkan ke buku ini, intuisi yang bagaimana sering dia pakai. Apakah dia mengolah data atau bagaimana? Mungkin atau lebih cenderung ke topi yang mana tadi, melalui intuisi, perasaan, atau bagaimana? Mungkin Arifudin bisa dulu mengaktifkan voice-nya, anunya. Oke. Supaya ada yang memantau diskusi kita lebih lanjut tuh, bagaimana sebenarnya pengalaman-pengalaman kita, karena mungkin lebih bagusnya kita berbicara pengalaman saja supaya bisa mengalir. Oke, saya persilahkan. Oke, ya terima kasih atas waktunya. Jadi telah kita dengarkan bersama tadi beda buku dari Saudara Didin Ferdiansyah, ya, yang bagaimana membahas tentang Six Thinking Hats. Jadi sedikit bercerita tentang buku ini. Buku ini saya juga pesan pada waktu itu, detik-detik terakhir di kepengurusan di Elkim. Jadi saya tertarik karena ya sesuai dengan latar belakangnya bagaimana supaya kita bisa memimpin rapat ya dengan menggunakan pendekatan ini. Namun pada implementasinya yang mungkin agak mendekati yang biasa sebagai sekretaris pada waktu itu, saya lebih menggunakan itu topi biru, di mana teman-teman termasuk BPH itu sering saya buatkan jadwal. Nah, itu juga termasuk kemudian membuatkan struktural, memberikan instruksi, dan selalu didesak. Ya, itu bagian dari disiplinnya bagaimana. Nah, mungkin BPH itu lebih paham lah bagaimana semacam dorongan-dorongan untuk bagaimana membuat sebuah bagan ataupun sebuah pendekatan yang mendekatkan BPH pada waktu itu untuk menentukan visi dan misinya itu dari program kerjanya itu dengan menyusun struktur itu sendiri. Nah, itulah kenapa kemudian di BPH pada waktu itu sering saya suruh buat laporan semacam PKM, bagaimana kemajuan dari misalnya diklat misalnya. Nah, dia itu akan melapor pada saat rapat BPH, kadang-kadang itu tergantung dari agenda pada waktu itu. Jadi kalau misalnya kita membahas agenda tentang pikir, nah di pikir itu akan didalami bagaimana persiapannya, apa kelemahannya, kemudian bagaimana kira-kira penyelesaian dari persoalannya itu. Namun pada implementasinya kan kalau melihat buku ini, itu dalam rapat kan ada beberapa topi lah yang dimaksud di sini. Akan tetapi ya di BPH misalnya di rapat-rapat dulu itu jarang sekali ada yang kayak misalnya berpikir lebih kritis, misalnya kita itu kayak lebih ke perasaan lah, karena pertama misalnya kita lebih
Kenapa saya katakan lebih ke perasaan? Karena kita lebih ke ketua bagaimana keputusan akhirnya, tanpa kita harus berpikir lebih mengkritisi sebenarnya. Nah, sehingga ya kadang misalnya kita bicara 2 kali lah misalnya, itu kan kurang baik sebenarnya. Ya, yang kalau lebih ke perasaan itu tadi kalau tidak salah putih di bagaimana pemateri? Merah Kak, merah. Oh, merah, merah. Jadi itu lebih ke perasaan. Kalau di Elkim itu kita lebih ke perasaan sebenarnya. Kalau menurut pandangan saya secara sepihak toh. Jadi apa namanya, implementasi dari Six Thinking Hats ini memang bagus sebenarnya, andai kan kita masih kayak lebih sering memimpin rapat, lebih sering berdialog dengan orang lain. Dan ada juga satu buku yang bagus itu, ada judulnya itu membicarakan hal-hal sulit dengan orang lain. Itu juga keren. Akan tetapi ya pada implementasinya juga kadang tidak sesuai. Tapi akan tetapi itu kita punya bekal sendiri untuk bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Meskipun di buku misalnya menerangkan responnya si A, si B itu kadang tidak sesuai karena ada yang kadang pro dan ada yang kadang kontra juga. Nah, saya rasa buku ini keren dan bagus untuk anak-anak lembaga lah yang sering melakukan rapat. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga oleh pemateri itu kira-kira apa sih kelemahan dari buku ini? Maksudnya kira-kira apa yang tidak dimasukkan begitu? Kan kelebihannya tadi sudah dibahas misalnya. Kemudian apa sih kira-kira yang perlu ditambahkan di buku ini? Nah, saya kembalikan ke moderator. Ya, itu ya tadi pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh Arifudin dan sekaligus dia bertanya kepada pemateri terkait dengan mungkin kekurangan-kekurangan yang di buku ini. Menurut Didin sebagai pembaca, sempat ada sesuatu hal yang menjanggal atau sesuatu hal yang kurang dari buku ini, menurut Didin atau bagaimana? Saya persilahkan dulu Didin untuk merespon. Ya. Terima kasih Kak. Kalau untuk kekurangan, menurutku tidak ada juga. Kenapa? Karena ada tujuanku membaca. Saya punya tujuan untuk membaca buku ini dan sesuai ekspektasi, sesuai dengan tujuanku. Jadi untuk hal yang tidak sesuai ekspektasi, gue rasa tidak ada Ji. Itu Ji. Oh ya, ada Pale. Ini Ji, kan kalau dilihat bukunya ada 6 topi berpikir. Terus bisa dibilang ini kan pandangan awal Ji mungkin yang berubah, karena tujuannya itu kukira kayak setiap orang punya pemikiran masing-masing. Mungkin itu yang dibahas, kukira itu yang dibahas, tapi ternyata lebih fokus ke arahnya. Bagaimana kita menyatukan semua kepala dalam rapat untuk mengarah pada contoh fokus ke informasi atau topi putih, atau fokus meminta pendapatnya semua untuk mengenakan topi merah, atau membahas terkait perasaannya ketika perasaan, feeling, emosi, dan yaitu perasaannya dalam satu hal. Jadi itu awalnya, tapi justru lebih puas ketika mengetahui ini tentang arah, bukan tentang bagaimana pemikiran setiap orang. Jadi untuk kekurangan tidak ada jika kurasa. Saya kembalikan. Saya mau bertanya, moderator. Ya, siapa yang mau bertanya? Afia. Oh, Afia ini dari angkatan 11 jadi. Silakan Afia. Iya. Jadi kan sebelum dibedah oleh Didin, saya juga sempat membaca sedikit di internet, sempat kebaca sedikit di internet. Ada di situ tulisannya topi hitam. Nah, topi hitam katanya di situ adalah
melihat segala sesuatu dari melihat segala sesuatu, kemudian dilihat masak-masak di situ masalahnya, akan ada masalah apa yang terjadi pada yang topi hitam itu yang nabahas. Tapi di situ dikatakan, tunggu ada catatanku, aku buka dulu. Nah, di situ dikatakan bahwa penting sekali untuk memahami keunggulan dari topi hitam ini, tapi perlu diingat untuk tidak terlalu sering menggunakan topi hitam ini. Kenapa seperti itu? Kenapa dianggap penting? Kemudian kenapa tidak boleh sering digunakan? Begitu. Dari yang pemantik fahami, karena kan tidak kubaca secara menyeluruh, cuman kulihat tulisan-tulisan yang bahas tentang buku ini. Di situ katakan topi, kan tidak kuikuti materi, minta maaf sebelumnya. Kulihat di situ topi hitam itu penting untuk digunakan, tapi tidak boleh terlalu sering. Kenapa seperti itu? Nah, begitulah Didin. Langsung saja. Oke Kak, terima kasih atas kesempatan. Pas tadi kita bertanya jadi langsung kebuka topi hitam. Jadi coba ini, sekalian topi hitam itu bagaimana? Jadi topi hitam sesuai yang dijelaskan oleh Kak Atia tadi. Kalau di buku ini dijelaskan bahwa pemikiran topi hitam bisa disalahgunakan dan dipakai terlalu sering jika hanya merupakan cara berpikir. Penyalahgunaan ini sama sekali tidak mengurangi nilai topi hitam seperti halnya cara mengemudi mobil yang membahayakan dan sembrono. Jadi, bilang di sini Kak, rawan disalahgunakan dan bisa misalnya membahas sesuatu, bisa jadi membahas tentang banyak membahas tentang kesalahan-kesalahan dari hal yang ingin dibahas. Itu juga Kak. Kenapa tidak bisa terlalu banyak? Karena kan ketika, tapi mungkin kalau pertimbangan yang besar, topi hitam cukup untuk dijadikan pertimbangan, tapi tidak boleh terlalu banyak dibahas topi hitam. Ya, saya rasa itu Kak, sepemahaman saya. Ya, oke. Itu ya tadi dari penjelasan Didin. Terkait dengan topi hitam, sebenarnya topi hitam ini mengingatkan saya pada sebuah buku Mark Manson ya. Bagaimana kita sebenarnya maksudnya dibiasakan juga untuk berpikir negatif, bukan cuma berpikir positif saja. Karena menurut Mark Manson di buku Seni Bersikap Bodoh Amat kalau tidak salah itu, berpikir negatif membawa kita kepada arah-arah antisipasi ancaman atau antisipasi sesuatu yang tidak terduga. Nah, itulah fungsi dari sebenarnya berpikir secara negatif. Ketimbang berpikir positif, ya kalau menurut saya berpikir positif hanya membawa kita pada sebuah ambisi yang ketika kau gagal menggapainya dan kau akan jatuh lebih sakit dari itu. Mungkin itu ya pengalaman terkait dengan mengaitkan buku Mark Manson dengan buku The Bonus ini. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin berbicara terkait diskusi kita kali ini, bagaimana kemudian Six Thinking Hats ini bisa membawa kita ke arah-arah yang lebih baik untuk menanggapi sebuah masalah. Mungkin ada teman-teman yang ingin berbicara atau mengungkapkan sebuah gagasannya. Oh, jadi begitu, Di. Oh ya, maaf. Saya lupa kembalikan ke Afia. Iya, jadi topi hitam itu tidak boleh terlalu sering digunakan karena akan banyak pandangan-pandangan, kan di situ kebanyakan masalah, jadi harus diimbangi dengan topi kuning. Toh berarti yang hal-hal positif, kan topi kuning itu yang hal-hal positif toh.
Kuda Tommy itu. Iya Kak. Iya. Ya kalau kuning optimis. Iya, Optimis. 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 Oke. Itu Ji. Ya terkait dengan optimis ya itu tadi saya kalau menurut itu saya lebih suka membawa arah-arah ke pesimis, ke topi-topi hitam kalau menurutku tuh. Karena di situ saya mau jiwa-jiwa pesimis itu jiwa-jiwa apa ya istilahnya, dia tidak terlalu ambisi dan istilahnya masih mengerjakan sesuatu hal, dan ketika gagal dia tidak mempermasalahkannya. Beda kalau optimis, terlalu optimis, berambisi, biasa kita bergebu-gebu ingin menggapai sebuah sesuatu, tetapi ketika gagal dia akan gila, mungkin stres, kayak orang-orang Jepang mungkin kebanyakan begitu. Mungkin ada sesuatu hal tanggapan yang lain mungkin bisa dikaitkan dengan buku ini. Menurutku Itu sih tanggapan itu tidak selamanya ambisi. tanggapan berbeda. Saya coba untuk mengambil sesuatu hal yang berbeda. Bagaimana Fia? Iya, sudah nih. Bukan 5 menit lagi orang buka puasa, masih lama. Masih baru 1 jam. 17.00. Itu harus bilang 5 menit lagi. Beda gimana puasanya dia. Ala-ala sufi. Gitu deh. Gimana Kak? Ada? Agung dulu, bagaimana? Atau Risaldi? Atau Nur Laila, Pupdok, dan lain-lain teman-teman, adakah? Siapa itu Pupdok? Oke, Risaldi selaku dari mahasiswa pasca sarjana UPI, saya ingin mendengar bagaimana tanggapannya dulu. Ya, tafadhal masykura. Sebenarnya jamin akan disebut. Oke. Ya. Kalau pemateri tadi cukup sangat bagus menjelaskan tentang tentang 6 topi ya kayaknya. Tidak mengikuti terlalu ini, tapi ada yang saya variabel dapat bagaimana tentang pemimpin yang pencipta musim begitu. Artinya ketika ada saya mengibaratkan pemimpin adalah sebuah matahari begitu. Ketika dia bersinar maka rakyat yang di bawahnya akan mengikuti sinar itu. Bagaimana tanggapannya tentang hal yang seperti itu? Maksudnya kan dalam rapat kan selalu alfa yang menjadi kalau dalam rapat kan yang menjadi alfa kan selalu adalah pemimpin. Artinya algoritma dari rapat dikalkulasikan oleh kepala pemimpin, jadi pemimpin yang menghasilkan semacam bisa disebut pembahasan dari rumusan masalah begitu. Mungkin bisa ditangkap dari Didin ya. Mohon maaf saya dari angkatan 13. Oh, terus terang saya tidak tangkap pertanyaanmu. Intinya bagaimana wajah tokoh seorang pemimpin bagi Didin begitu. Karena saya tangkapnya variabel dari 6 topi ini adalah menggambarkan bagaimana pemimpin mengumpulkan variabel sebuah benang merah dari bahasa ininya, benang merah dari isi kepala setiap orang begitu yang rapat begitu. Jadi bagaimana seorang Didin ini menciptakan pencipta musim, artinya bagaimana menciptakan musim untuk bagi rakyat yang di bawahnya. Oke lah, itu ya Didi, artinya bagaimana sebagai pemimpin kiranya kau bisa berada pada situasi-situasi yang kadang tidak terduga dalam situasi rapat. Bagaimana sikap Anda selaku pemimpin rapat pada saat itu? Mungkin bisa mengutarakan pengalaman-pengalaman terkait dengan situasi-situasi yang tidak terduga. Semisal dan kau harus mengambil keputusan-keputusan yang harus terjadi pada saat itu. Bagaimana responmu begitu? Halo? Halo. Bukan kan? Oke. Yang pertama saya ingin sampaikan Pupdok itu Yusuf. Kayaknya Yusuf. Kemudian
Kalau terkait yang disampaikan Kak Rizaldi tadi, yang saya tangkap berdasarkan apa yang dijelaskan, ya memang seorang, mungkin yang berdasarkan yang saya alami, seorang pemimpin itu betul-betul kalau mau dibilang sebelum rapat dia itu harus berpikir topi biru, atau dia harus tahu betul apa masalahnya, apa kan dari contoh mungkin Kak Arifudin paham juga ada masalah yang ingin dibahas, kemudian diajukan di rapat, kemudian bagaimana pembahasannya, apa dulu yang dibahas, kemudian apa, dan kemudian agenda rapat itu harus jelas didiskusikan dari ketua dan sekretarisnya. Kemudian nanti akan dibawa ke rapat dan mungkin sudah ada desain-desainnya, misalnya kalau arahnya begini, maka akan kalau arahnya begini, maka kesimpulannya kemungkinan ini, dan kalau begini kenapa, saya rasa itu harus didiskusikan atau dipikirkan lebih awal dari pemimpin ataupun sekretaris sebuah lembaga, perusahaan, ataupun sebuah organisasi. Karena, oh ya memang itu yang saya tahu Kak dari sebuah pemimpin dan seorang pemimpin atau ketua dari organisasi. Kemudian terkait melihat arah rapat, ya memang berbeda-beda arahnya, dari memang pemikiran kita berbeda, misalnya membahas sebuah permasalahan. Jadi ada yang fokus, teman-teman misalnya ada yang fokus di perasaannya, ada yang fokus di optimismenya, ada yang mungkin ada idenya begitu. Jadi saya lihat rapat yang berjalan selama ini begitu. Jadi tidak diarahkan untuk fokus pada tujuan, fokus pada pembahasan. Kemudian hasil akhirnya ya seharusnya sudah diprediksi oleh seorang pemimpin organisasi ataupun sekretarisnya, harus sudah diprediksi, kemudian harus mereka juga harus sudah mengetahui bagaimana kekurangan dan apabila implementasi tersebut, dan bagaimana teknis eksekusinya begitu Kak. Saya kembalikan. Ya itu ya tadi dari tanggapan dari saudara Diring. Mungkin ada yang lain ingin menanggapi atau berbagi pengalaman terkait dengan situasi-situasi yang pernah dialami dalam forum rapat. Saya maka bertanya lagi. Ya. Kan di dalam buku ini tuh ada juga yang namanya topi hijau. Topi hijau itu kreativitas kalau tidak salah jadi pada topi hijau ini harus katanya maksudnya di dalam rapat, di dalam sebuah kepemimpinan itu tidak mesti melakukan pola yang sama. Itu yang dijelaskan pada buku ini. Kemudian dijelaskan juga tentang perlunya ada provokasi. Salah satu bentuk provokasi itu adalah kata acak. Bagaimana itu bentuknya provokasi kata acak, itu yang pertama. Kemudian provokasi seperti apa yang lain yang dijelaskan dalam buku ini, Kak? Itu pertanyaan dari saya. Ya itu, saya lempar kembali ke Didin. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk topi hijau, kreativitas ataupun ide baru Kak. Nah, kalau provokasi saya tidak dapat. Jadi menurut saya kalau provokasi mungkin lebih ke pimpinan rapat, misalnya pimpinan rapat telah memutuskan untuk mengarahkan semua audiensnya untuk memakai topi hijau. Jadi audiensnya, jadi pimpinan rapat bisa saja memancing ataupun memprovokasi
seluruh audiensnya untuk berpikir bagaimana ide baru atau perubahan-perubahan ataupun kreativitas yang bisa dimunculkan oleh audiens atau peserta rapat terhadap permasalahan yang dibahas. Jadi contohnya tadi misalnya mungkin hal-hal yang kayak bagaimana caranya pembeli itu mendapatkan bayaran ketika dia membeli, bagaimana ya seperti hal-hal yang begitu nanti ide-idenya akan muncul. Jadi begitu saya kembalikan. Ya, itu ya, Afia. Bagaimana? Iya. Oke. Cuman heran aja kenapa ada provokasi di reviewnya orang-orang begitu. Oh, itulah kelebihannya. Oh iya, terkait dengan kreativitas ini. Begini kan seringkali kita menerima saran-saran dari beberapa anggota ataupun beberapa dari kalangan alumni. Sebenarnya itu mempengaruhi tidak kreativitas dalam mengelola sebuah kreasi dalam sebuah kepengurusan? Bagaimana menurutmu, Diding? Atau teman-teman yang lain bisa berbagi tanggapan? Ya, bagaimana? Saya lempar dulu ke Diding. Oh iya Kak, kalau menurutku kalau organisasi sedinamis Elkipena ya saya rasa perlu. Saya kembalikan Kak. Perlu apa ini? Ya, kalau ditanyakan toh bilang berpengaruh atau tidak, Nunu, menurutku sangat berpengaruh Ki. Kenapa? Karena kakak-kakak itu atau alumni sebenarnya sudah mengetahui apa yang akan terjadi ceritanya naik gunung kita sama-sama. Dia lebih duluan Ki naik gunung, jadi tahu di mana lubangnya begitu. Di mana celahnya. Jadi ketika pun mengkonsep Ki, perlu Ki komunikasi ke mereka. Kenapa maksudnya akan ada apa yang menjadi rintangan dan tantangannya ke depan. Makanya hal itu dilakukan kalau di Elkimpen atau sebelumnya. Hal itu misalnya mungkin rapat BPH atau mungkin rapat BPH. Iku ambil tadi kesempatannya Didin, minta maaf Kak Di. Mungkin rapat BPH atau dikomunikasikan dulu ke kakak-kakak, jangan sampai sudah maki rapat, maksudnya masuk media rapat itu pembahasan tak baru Ki mau komunikasi ke kakak-kakak dan itu biasanya ada berubah. Nah itu yang buat Ki rancu toh dari pembahasan sebelumnya langsungnya berubah dan sebagainya. Kayak begitu kalau di Elkimpena biasanya. Ya, jadi menurutku berpengaruh Ki. Oke. Ada yang lain? Kak bisa saya tambahkan tadi jawaban. Oh ya, siap. Lanjut. Jadi saya buka ini Kak dan ada yang terdapat provokasi dan memang sudah kubaca. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada dibilang operasi provokatif atau provocative operation disingkat menjadi PO. Jadi di sini kemudian seseorang yang mengenakan topi hijau diperbolehkan untuk menyampaikan ide-ide atau gagasan gila. Topi hijau lebih luas jangkauannya dibanding intinya PO ataupun provokatif operasi. Jadi contohnya, jadi PO ini dianggap oleh beberapa orang sebagai hipotesis, suppose atau pengandaian, possible atau mungkin. Jadi di sini ada contoh kalimatnya. Kalau kita pakai mungkin, di sini mobil PO seharusnya memiliki roda persegi. Jadi kalau kita pakai mungkin, mobil mungkinkah seharusnya memiliki roda persegi. Kemudian pesawat mungkinkah mendarat terbalik. Dan pembelanjaan mungkinkah dibayar karena membeli barang. Ya itu Kak, contohnya yang disebutkan di sini bukunya. Saya kembalikan. Ya itu ya tadi. Mungkin ada yang lain ya yang bisa memberikan tanggapan ya. Coba sudut pandangku. Ya, yang begini ya, kita mencoba, kita secara tidak sadar masuk karena diskusi Elkim ya, karena bukunya
yang mengantar sebenarnya, dan yang dari pembicara-pembicara yang ada membawanya ke arah sana. Dan sebenarnya tidak mesti seperti itu. Dan jika ada pengalaman-pengalaman lain dalam mengelola sebuah forum, mengelola sebuah rapat-rapat yang berkaitan dengan 16 Hats ini, kita bisa paparkan di sini tuh bagaimana pengalaman-pengalaman itu. Dan ya itu tadi, secara tidak sadar kita masuk ke ranah itu. Dan ya mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa kembali, ya enggak apa-apa lah, yang jelas kita mencoba dulu untuk menggali topik-topik yang berkaitan dengan buku ini. Mungkin masih ada yang teman-teman yang bisa berbicara tuh, Bang. Laila tahu sempat. Mungkin Agung dulu, saya mau dengar suaranya Agung bagaimana ini selaku pakar analisis kebijakan publik. Oke, ada. Agung bisa? Oke. Iya. Terima kasih kepada moderator. Mantap, Mento. Suara. Kan saya awam ini, saya tidak pernah baca ini buku. Tapi saya bersyukur bisa, karena teman-teman saya jadi tahu ternyata ada seperti ini. Nah, bisa tidak ilmu-ilmu dalam buku tersebut digunakan sebagai acuan agar kita bisa memutuskan kira-kira pengambilan keputusan ini dalam hidup toh, bukan konteksnya berorganisasi, misalnya dalam hidup tak sendiri. Misalnya ada beberapa tujuan dalam hidup tak, dan mungkin dari beberapa tujuan itu ada hal yang tidak rasional, maksudnya pada akhirnya tidak bisa dicapai. Nah, bisa tidak ilmu-ilmu dalam buku ini dijadikan istilahnya tolok ukur penilaian lah, kira-kira sehingga bisa rasionalkan tujuan tak, sehingga tujuan yang tidak rasional bisa dihindari, dan tujuan yang sekiranya ya pada akhirnya bisa dicapai, sebenarnya terukur ketercapaiannya bisa dicapai. Tapi itu saya tidak tahu kira-kira bagaimana cara mengukur. Kan buku ini tentang tentang pengambilan keputusan. Mungkin bisa lah. Mungkin bisa, tidak tahu nih. Coba. Ya, itu Didin. Bagaimana? Oke, Kak. Ya, secara pandangan saya, jadi secara yang ku dapat, untuk mencapai tujuan, kan tujuan hidup beda-beda, Kak, toh. Ada tujuan jangka pendek, jangka panjang, dan ada juga tujuan yang terukur, ada juga tujuan yang ngambang, ada juga tujuan yang tidak mungkin. Tentunya ya, kalau dari buku ini, kalau saya rasa untuk membuat tujuan yang jangka pendek, mungkin kayak tujuan tahunan ataupun per 3 bulan, aku rasa bisa, karena kita menganalisis berdasarkan informasi, tapi menganalisis berdasarkan diri sendiri. Contoh kita ambil topi biru, jadi kita gunakan topi biru untuk menganalisis apa yang ingin kita bahas, contohnya tujuan. Kemudian kita ambil topi putih, bagaimana informasi ketika tujuan itu tercapai, tujuan itu dilakukan, bagaimana step-stepnya, apa capaian-capaiannya sebelum capaian besar. Kemudian topi hijau, bagaimana kita ada ke ide baru. Kemudian topi biru, ya begitu. Saya rasa sesingkat itu untuk tujuan pendek. Tapi kalau untuk buku ini, menurutku tidak bisa dilakukan untuk tujuan jangka panjang, karena tujuan jangka panjang kan tujuan yang besar. Tujuan yang besar, yang aku tahu itu, Kak, kalau tujuan yang besar ada yang dibilang smart, harus spesifik, measurable, kemudian actionable, kemudian risk, beresiko, dan itu agak lupa, Kak. Jadi ketika misalnya terpenuhi semua ini smart, berarti itu adalah tujuan yang benar-benar bisa dicapai dan sesuai dengan diri kita. Dan
Kalau untuk mungkin membahas tujuan hidup, merasa tidak cocok di buku ini menurutku, karena memang bagusnya ini untuk menyatukan pandangan beberapa orang dalam pembahasan tertentu. Jadi kayak brainstorming atau penguatan pikiran dalam sebuah pembahasan. Jadi itu Kak, saya kembalikan. Ya itu ya, Saudara Agung. Saya kembalikan dulu ke Agung, bagaimana? Ya, cukup jelas karena saya pribadi walaupun tahu misalnya metode kuadran waktunya Stephen R. Covey, metode merumuskan tujuan pakai rumus SMART goal, tapi saya pribadi untuk hal-hal tertentu masih ragu dengan diri sendiri. Nah itu mungkin pengambilan keputusanku yang lemah, dan ya mungkin karena kelemahanku kuliah seperti itu, jadi ya mungkin ya seperti itu. Cukup jelas jawabannya. Oke, thank you. Ya, itu ya tadi. Mungkin masih ada dari teman-teman yang ingin sedikit bertanya. Oke, silakan. Oke, saya melihatnya dari paparan dari teman-teman yang terhormat dan wibawanya begitu. Saya melihatnya bahwa begini, kalau kita melihat tentang bagaimana penentuan kita untuk ke depan, rasa-rasanya kita selalu ada faktor relasi dari kuasa yang di lingkungan kita begitu. Jadi selalu ada namanya apa ya? Nama teorinya itu hegemoni. Jadi artinya apa yang dikatakan orang itu kita mengamini. Jadi selalu ada yang seperti itu di lingkungan kita. Contoh yang paling mendasar ketika kita mau memilih kuliah, pasti ada suatu apa ya, gambaran dari lingkungan sekitar kita dan kita mengamini begitu. Jadi artinya ketika kita memilih jurusan ini dan kita mengamini, ya itu namanya artinya itu terjadi relasi kuasa dalam lingkup diri kita. Jadi tidak bisa kita selamanya menentukan tujuan kita begitu. Artinya selalu ada relasi kuasa dari lingkungan sekitar kita. Itu menjadi faktor apa ya, basically begitu dalam yang lingkungan masyarakat begitu, karena dalam lingkup Elkim pun ada relasi kuasa begitu. Ketika senior berkata ya kita mengamini begitu. Jadi tidak ada variatif atau alfikatif yang lain begitu selain dari mengamini. Mungkin pandangan saya seperti itu sih, mungkin ditambahkan oleh teman-teman lain. Ya itu ya tadi sebuah pandangan dari Saudara Rizaldi, dan jika masih ada teman-teman yang ingin berargumen, silahkan. Ada atau bagaimana ini? Saya sebelumnya pemateri sudah menjelaskan tentang hubungan topi-topinya, maksudnya misalnya tuh putih sama merah atau apa begitu, supaya stabil, kita juga stabil ini materinya yang dibawakan juga tersampaikan ke kita. Jangan sampai misalnya Afia gunakan hanya putih sama kuning, sementara putih sama kuning itu tidak ada hubungannya misalnya ataukah putih dengan biru tapi tidak ada hubungannya. Sudah Mika dijelaskan sama pemateri seperti itu. Ya, bagaimana Didi? Oke Kak, jadi saya tidak menjelaskan itu Kak. Kalau yang kudapat di sini untuk ada juga pemasangannya Kak toh. Ada pemasangan 3 pasang topi kayak putih dan merah, kemudian kuning, kemudian hijau dan biru. Tapi dia hanya membatasi bahwa jika untuk mengingat warna juga. Hanya untuk mengingat warna. Jadi untuk pemasangan atau hubungan-hubungan tidak ada saya dapat. Oh, oke. Seperti itu saya kira toh
maksudnya begini, baiknya kita juga harus penting sekali kurasa untuk baca juga toh, karena penting sekali memasangkan kita kan kalau misalnya memimpin rapat tidak mesti sempurna toh, maksudnya pasti akan ada celah-celah yang ada-ada saja begitu. Jadi kalau sudah gunakan topi kuning misalnya di awal, topi apa yang diambil untuk menyeimbangkan topi kuning ini, jangan sampai, atau topi hijau ini misalnya kreatif kita terlalu berlebihan. Nah, kalau yang kulihat dari kan sebelum itu aku baca-baca juga di internet ada beberapa link yang aku buka. Di situ ternyata kalau mau gunakan topi hijau misalnya, yang harus kita pakai untuk menyeimbangkannya itu adalah topi biru. Kenapa? Karena misalnya topi hijau itu kan untuk kreatif. Jangan sampai tidak ada topi birunya, yaitu pengendalian berpikir, apakah maksudnya apakah bisa laksanakan hal-hal kreatif yang sudah kita bentuk begitu. Seperti itu. Jadi sebaiknya kalau misalnya atau teman-teman juga pembelajaran selanjutnya gini, jadi harus memasang-masangkan misalnya topi hijau sama biru, kemudian hitam sama kuning, merah sama apa begitu, sama putih misalnya, seperti tadi yang sampaikan Didin, bukan hanya untuk mengingat. Kenapa? Bukan hanya untuk mengingat, oh merah pasangannya kuning, begini-begini. Bukan hanya untuk seperti itu, tapi harus memang penerapannya yang harus kita pasangkan. Itu dari saya. Kemudian yang kedua juga pentingnya kita, kenapa penting untuk difahami itu, supaya ke depannya ketika memang tidak mampu kita terapkan semuanya, pengendalian di 6 apa judulnya lagi, pokoknya di buku ini toh Six Thinking Hats, tidak mampu lakukan semuanya, bisa pelan-pelan untuk pasang-pasangkan itu saja dulu. Seperti itu dari saya. Wah, itu ya tadi dari Afia. Dan seperti sebenarnya yang saya bilang tadi di awal, bahwa saya direkomendasikan buku ini sebagai upaya untuk menulis opini, sebenarnya menulis sebuah gagasan, bukan semata-mata digunakan untuk mengelola forum sebagai pemimpin forum. Buku ini sangat bermanfaat juga untuk sebenarnya kita mencoba menggali isu-isu yang tren dan kita mencoba menuliskannya. Dan buku ini sangat membantu sebenarnya, karena dari ke-6 topi ini akan mengarahkan kita kepada 6 perspektif, bagaimana menguraikan sebuah masalah, bagaimana menjadikan masalah itu sebuah solusi, dan bagaimana kreativitas penulis dalam mengungkapkan sebuah gagasannya. Dan ini sebenarnya bisa juga dipakai dalam menuliskan KTI ya, KTI mungkin di ranah-ranah lembaga, ini sangat penting sebenarnya untuk dipelajari, karena ya lengkap sudah, karena ke-6 topi ini sudah menggambarkan bagaimana sistematika sebuah gagasan diungkapkan, sistematika pengelolaan sebuah isu diungkapkan. Dan ya seperti tadi ya, yang tidak semata-mata ini mengarah ke rapat, pemutusan rapat, tetapi arah yang judul, saya tidak tahu bagaimana judul sebenarnya ini, apakah judul sebenarnya memang karena saya baca di flyer ada yang bahasa keputusan rapat, atau itu bagian dua hal yang berbeda, atau judulnya murni Six Thinking Hats, atau ada tambahan dari di bawahnya itu, karena di flyernya saya baca ada yang, pemusatan untuk rapat, atau bagaimana? Atau bagaimana dia yang jadi moderator, bukan saya jadi. Enggak. Mama sorry tidak aku. Oh ya, jadi judulnya memang Six Thinking Hats.
kelola rapat lebih baik dan buat keputusan lebih cepat. Jadi yang saya dapatkan dari buku ini Kak, kita bisa mengelola rapat dengan baik karena setiap orang pasti punya semua topi ini. Maksudnya setiap orang bisa memaparkan pendapatnya sesuai dengan topi ini. Jadi ini lebih ke pengelolaan rapat lebih baik, misalnya menseragamkan pemikiran. Kayak kita fokus misalnya di topi kuning, jadi kita seragam untuk berpikiran optimisme. Setelah berpikiran optimisme, kita berpindah topi untuk misalnya topi hitam, bagaimana kemungkinan bahaya tuh kehati-hatian yang bisa terjadi. Jadi semuanya berpikiran itu Kak. Jadi tidak ada lagi kita campur-campur, misalnya berpikiran optimis, ada lagi yang berpikiran bahaya, ataupun ada lagi mau kemukakan ide, dan itu kan tidak bisa jadi berlangsung lama rapat. Jadi kalau misalnya diarahkan sesuai dengan warna topi, akan lebih efektif dan keputusan juga akan terkumpul dan informasi semuanya bisa terkumpul dengan baik dan bisa dianalisis bersama, aku rasa begitu Kak. Oh ya, jadi memang judulnya kelola rapat lebih baik, Six Thinking Hats, dan di bawah topi itu ada tulisan kelola rapat lebih baik. Begitu Di? Itu judul sebenarnya. Ya ada Kak, ada. Oh ya, saya pikir kelola rapat lebih baik sebagai tema-tema yang tertentu, maksudnya dua hal yang berbeda, ternyata itu saling berkaitan. Memang sebenarnya secara tidak sadar diskusi kita mengarah kepada fenomena-fenomena rapat yang dialami sebagai pengambilan keputusan. Adapun sebenarnya menurut yang tadi saya paparkan bahwa kita bisa mengambil buku ini sebagai menulis sebuah opini di tulisan manapun untuk mengkaji sebuah isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang sedang trending di masyarakat. Itu bisa dipakai dan bisa dipakai untuk juga dalam menuliskan sebuah karya tulis ilmiah. Cara berpikir 6 topi ini bisa dipakai, tetapi yang memang fokus di buku ini adalah bagaimana mengelola rapat untuk lebih baik. Ya seperti itu ya, jelas. Dan kita banyak mendengar pengalaman-pengalaman terkait hal itu ya. Dan saya senang sekali mendengar pengalaman-pengalaman itu sebagai sebuah rujukan untuk lebih baik lagi dalam mengelola forum. Dan celakanya saat ini ya mungkin kita tidak mungkin kalau saya pribadi nggak tahu, saya masih terlibat kan dalam sebuah organisasi atau bagaimana, tetapi ya mungkin karena adanya diskusi kali ini mungkin kedepannya mungkin bisa sebagai rujukan tersendiri untuk mengenal situasi-situasi dalam forum-forum di lain waktu. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin dibahas atau ingin didiskusikan. Nurlela kayaknya membuka firstnya, mungkin ada yang mau disampaikan atau ada gagasan atau ada menceritakan pengalaman-pengalamannya atau bagaimana? Saya sedikit Kak. Oh ya, oke. Jadi bukan pengalaman Kak. Yang curhat juga enggak apa-apa. Enggak, bukan. Jadi yang saya dapatkan dari buku ini sesuai intuisi. Jadi buku ini tidak cocok, lebih cocok ketika diterapkan di perusahaan yang betul-betul profit, ada keuntungannya, apalagi orang-orang kerja toh, yang misalnya perusahaan mungkin pengiklanan atau pengadaan barang mungkin bagus sekali. Itu dibahas di bukunya ya, maksudnya untuk dia ke yang bernilai profit itu dibahas tidak? Tidak juga, tidak dibahas, cuma untuk mungkin eksekusinya kan kalau kita mau dibandingkan sama organisasi non-profit kayak Kimpena ataupun organisasi lainnya, bukan tidak cocok, tapi bisa jadi kurang pas
ketika kita terapkan, dan akan lebih pas lagi kalau orang-orang dunia kerja betul-betul ini yang tempat apa kita terapkan di dunia kerja begitu Kak. Saya kembalikan. Oke, itu ya tadi. Bagaimana, masih ada atau bagaimana teman-teman? Mengaji di masjid guys. Kalau sudah tidak ada kita akhiri atau bagaimana? Akhirnya kan. Oh, itu bagaimana Bedeng? Saya lempar ke forum, sempat ada yang masih Itu mau menanggapi. itu Nurlail atau apa? Kayaknya dia ndak bergerak. Itu ya. Nyala ki voice Oh over iya, there. ada aja. Oke. Oke. Kalau sudah tidak ada karena waktu juga untuk persiapan buka puasa, ya jadi ya saya akan diskusi tiap pekan ini, karena sebenarnya bisa di mute dulu yang karena agak pecah suaranya. Karena sebelumnya saya sampaikan kembali, sebelumnya diskusi atau beda-beda buku yang tiap pekan ini dialami sebagai untuk sebenarnya mencari waktu-waktu untuk sebagai ajang silaturahmi atau sebagai terus belajar untuk membaca atau menstimulus kita untuk sering membaca dan berdiskusi. Tidak ada maksud apa-apa, dan ini murni untuk kegiatan bersama kita. Mengapa kemudian kita mengambil dari angkatannya Diding, karena melihat situasi seiring berjalannya waktu kurang peserta. Jadi kita untuk kembali untuk mengait peserta untuk saling berdiskusi begini, untuk sekaligus menunggu berbuka puasa ya. Artinya ini sebuah proyek bersama kita untuk tetap mengaktifkan akal sehat kita selama bulan puasa dan selama masa-masa pandemi ini. Mungkin itu ya, mungkin di lain pekan depan akan diinformasikan kembali. Mungkin pekan depan yang sebagai pemantik dari angkatan 11 ya, bagaimana? Karena sudah kan Didin, jadi mungkin kedepannya angkatan 11 ya, sebagai pembedah atau sebagai pemantik kita. Bagaimana teman-teman, setuju atau akan diumumkan ke depannya? Ya oke nih. Oke. Jadi bisa konfirmasikan teman-teman untuk ikut bergabung jika mau kita juga, karena ini kegiatan yang profitnya Anda jelasin. Ndak di mute nih. Ya, oke. Ya itu tadi, bahwa mungkin Didin bisa dipanggil teman-temannya untuk ikut berdiskusi ya, untuk memeriahkan diskusi-diskusi kita ini sebagai wadah untuk bersilaturahmi dan menambah wawasan kita lagi. Sebelum saya menutup, saya kembalikan dulu ke biasanya ya, ada closing statement ini dari pembicara. Saya persilahkan dulu untuk Didin untuk closing statement sebelum saya tutup dan saya asan. Oke. Terima kasih untuk closing statement dari saya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah puasa kita, seluruh amal kita di bulan ini, dan semoga kita diampuni atas segala dosa kita hingga nanti hari kemenangan, hari Idul Fitri yang sama-sama kita nantikan bersama. Oke, saya kembalikan. Ya, itu ya tadi closing statement, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan siapa? Siapa? Kau. Itu udah bisa.
Arifudin tahu ya? Dilihat di kondisi lah. Rizal. Siapa? Ini tadi pertanyaan jawab dulu. Kenapa kayak terpantul suara? Kira-kira keputusan pesimis ini yang diutamakan bagus. Apa Kak? Kira-kira keputusan optimis atau pesimis yang diutamakan bagus. Terpantul suaramu. Kira-kira keputusan optimis atau pesimis yang diutamakan bagus. Pesimis bagus. Alasannya? Siapa nanti minggu depan? Agung Muri. Tapi kuliah pi kalau ndak mau saya pi pale. Oh ya, oke nih, Agung. Saya nggak tahu pi buku apa mau kubedain nih. Apa tahu bukunya supaya bisa dipelajari sebelum masuk forum. Iya bagus kalau dibaca memang karena buntu juga kalau ada. Bagusnya sih ada sebelum masuk ada reviewnya tuh dan referensi apa yang harus dibaca untuk mengawali. Oh iya boleh juga. Tanya nanti di jam Ahad depan. Ada juga yang baik sekolah, orang jujur nggak sekolah jadinya. Mau jogging besok kah? Ya secari yang manis tuh. Udah mau ke Vista sama dia besok sore. Kemana? Fokus di kiosnya Dila sama Vista sambil ngabuburit. Oh. Nanti ya tuh. Ya jogging sekitar situ itu baru kalau buka langsung ke anunya Vista sama Dila. Di mana kah lokasinya? Dekat lapangan apa namanya itu yang di DKP Kertas nih. ya itu kayaknya. Ya, kertas nih. Kan ada tempat jogging di situ. Jadi kalau mau buka lanjut nih ya atau biasanya Vista sama Dila. Terima juang koin di. Apa nih jual di? Apa nih jual? Siapa yang Enak tahu ya, es buah. Ada buah-buahannya. Dia yang bikin. Dila yang bikin. Ya mereka sama-sama. Siapa? Berdua jika? Iya berdua jadi. Ada biasa Norma itu datang. Kemarin saya ngabuburit di sana Kak. Yes. Kencan di. Ayo nih ke sana besok. Kalau ada Tetu saya cari ini. Siapa? Tetu. Iya. Kenapa kayak gitu Tetu ngarepin? Saya merindukan Tetu ini. Apa itu Tetu? Ada tuh kue yang dari daun pandan anunya tempatnya. Kayak bandang-bandang. Itu. Kayak bandang-bandang kuliah. Nggak tahu juga. Tapi Tetu saya bahasa Mandarnya. Pisang isinya kah? Bukan. Oh. Enak itu terigu juga. Enak lah. Tergantung. Sebenarnya bagus kalau diskusi tuh aktif semua kameranya itu kan cuma materi serius Kak. Kalau forum-forum kapal para kita lebih hidup kebersamaannya kurasa saya. Tapi terkembali lagi. Ada memang tidak suka kan kamera. Didin, kira-kira di temanmu siapa yang selanjutnya yang Ela itu ada buku mau nabda. Yang mau beda? Ada lagi buku CKS, buku pertanian. Boleh juga itu boleh. Kalau mau ini kalau misalnya kesempatanku ini mau kuda saja. Saya sementara sih buka revisi ya. Bagus. Jadi begitu.
Iya, Kenapa kita bedakan? kenapa revisi? Kira mau wisuda. Aduh, Nana skip. mengejar pulang kampung ini sebelum dilarang mudik. Bagus juga ini bukunya Kak Agun. Burung Germs dan Stel. Itu ada bukuku Jared Diamond juga, tapi ndak tuntas ku baca. Atau ini dasar-dasar ilmu semantik. Ya itu bagus. Oh, Tapi ini terlalu aneh Bahasa. jurusan bahasa ini. bahasa itu semantik. Kira ilmu mantik. Sumpah ndak tahu juga. Didin buku cuma buku. Sempat ada mau kajian-kajian itu. Ini mau dibedah. Nanti gue tanya. Sebagai Itu bang logika. Hah? Itu tadi buku dia ada. Belum bisa ya. Ada juga. Bisa Apa lagi di depan. bahasa? Agung tahu. Jangan. Aduh, nanti minggu depan. Banyak kali mas, saya beda buku. Berapa kali baru bisa 1 kali. 3 kali. Ya, 3 kali. seolah-olah sering. 3 kali misalnya. Biar Saya enggak lagi. Anda Oke, Rizal 5 kali. bosan. Yang lain maksudnya supaya dapat semua bagian dulu. Iya kan, Bagaimana itu isi bukunya? Apalagi itu yang ada Undang kita di 21 grup lessons. senior masuk ke di grup senior kita sama udah buku. Ada masalah kalau begitu. Kau mau undang? Jangan undang pernikahan masuk. Dan pernikahan Jadi yang dikirim ya undangan di grup senior beda buku. Mau kayak kalau kayak Sandi mau jadi. Jadi gue juga Sandi. yang selalu jadi pencerai itu undang itu. Kita bongkar dulu bagaimana keilmuannya. Walah. Aminul, Ah, bagaimana Iya. itu isi bukunya? Ada tuh yang 21 lessons, apa itu? dia kan bukunya Yuval Noah Harari itu ada 3 trilogi. Yang pertama itu Sapiens. Sapiens itu membicarakan tentang gambaran masa dahulu, masa purba. Sapiensnya sebelum manusia sapiens bercocok tanam dan